Shalom, salam sade, salam hari Jumat, salam hijau-hijau ya. Koin X kenceng ya, koin Ambrik Habarian mantap juga, congrats juga buat Habarian ya. Habarian juga lumayan mantul. Gua semalam satu makan satu ketendang. Di Lido gua dapat ya kan, tapi XDC ketendang ya udah satu seri yang nggak inilah. Semalam untung saya nggak masuk ini apa tuh nama itu, kalau apa juga ketendang. By the way, tadi dia nutup dailynya 999 ya, 99,9 something, hampir dikit lagi dia nggak mau nutup di cepek, justru dia setel 999 999 ya. Habis nutup dia mantul ke atas ya. Ini saya buat video posisi market cap naik 2%-an di 3 triliun, 56 billion ya. Volume transaksi ada naik dikit 0,8%-an, yaitu di 158,2 billion. Nah, untungnya itu dominance ya melemah ya. Nah, dominance melemah ya, altcoin agak ini. Cuma kebanyakan altcoin yang lama, DeFi lama justru perform balik. Koin-koin baru rada agak lemot, kecuali koin baru yang koin-koin AI ya agak ada perform lah ya. BTC dominance di 56,3. Fear and Greed agak drop balik. Kemarin rada greed di 60 ya. Ini udah agak drop dikit di posisi netral 57. BTC sekarang saya buat video posisi BTC di 100.996 dolar ya. Ethereum 3.350, XRP yang perform $3.30, BNB 714, Solana 211, Doge 38 sen, Cardano lumayan $1.11 ya. Cardano slow but sure naiknya. LTC lumayan juga ya. LTC kali ini agak lumayan perform juga. Total 2 hari ini naiknya udah capai 30% juga 2 hari ini ya. Jadi semalam ya Saul bagus dia long kemarin, makanya saya bilang dia akan nutup di atas 27 something ya, lumayan. Tadi pagi wah 27.17 yang nunggu dia buka, saya masuk tadi pagi. Saya ada ambil shot dikit di Saul tadi pagi dia di 27.17. Ya lihatlah mana tahu ada rezeki atau enggak penutup. Tapi ya minggu-minggu ini not bad gua di Saul ada rezeki ya, belum kena tendang. Di minggu ini ada 2 kali cuan, lumayan juga. Mudah-mudahan hari ini masih ada dapat. Tadi itu 27.17 saya ambil shot. Dia semalam retail jelek ya, retailnya nggak bagus, terus juga data gembel naik ya, angka pengangguran naik. Nah, makanya dia kemarin semalam dia untuk saham ya lumayan dia naik tinggi juga waktu habis CPI kan. Nasdaq sampai 2% sekian. Ini dia terus rada agak koreksi dia kan. Semalam Nasdaq lumayan nutup sih, lumayan agak merah Nasdaq. 0,8%-an ya, 172 poin dia tutup. Ya agak merah lah. S&P
Dow Jones merah tipis ya. Mungkin malam ini kalau dilihat stok market mungkin nutup di Jumat ini ya, week masuk ini kan dia hari ini terakhir weekend ini ya untuk saham stock market. Saya rasa malam ini besok pagi bisa nutup agak merah juga saham saya rasa ya, karena kalau lihat data ekonomi retail sales kurang bagus. Tapi justru Cina GDP bagus tadi keluar data GDP naik dia Cina ya. Dan hari ini nggak ada event yang gimana, tapi ya nanti jam 5 pagi di sana. Jam 5 sore nanti lah waktu Indo data CPI kan, euro. Tapi kayaknya nggak ada perubahan, dia punya inflasi ya. Kalau dilihat dari ini, core CPI-nya sama 2,7 untuk yes over yes. Forecast juga sama, CPI indeksnya juga sama 2,4 ya. Jadi nggak ada gimana. Mungkin malam ini agak sedikit nanti dia lihat pergolakan antara dolar USD ya, efeknya. Mungkin ya dilihat dari ini housing start dengan building permitnya. Itu yang mungkin jam 8.30 lah kemana ininya ya, arahnya. Ya rata-rata news kemarin ya semua hot, lihat XRP yang perform kan. Jadi banyak juga yang hold udah lepas agak rada kecewa ya, nggak usah kecewa, memang gitu. Itu pasti mental demand selama berapa tahun ini kan, naik dikit turun lagi, naik dikit turun lagi. Anda pikir ya udah dia naik nanti takut turun Anda jual ya kan. Sama saya juga gitu, pikir nanti ambil buat, ternyata dia terus naik, ya udah berarti koinnya belum gimana jodoh. Agak masa, jangan kesal, rezeki udah diatur masing-masing ya. Kalau belum nanti ada kesempatan lagi XRP ya kan. Kalau Anda lihat ininya nanti ada koreksi atau di bearish time, nanti Anda mau ambil serok balik bisa gitu. Nggak usah dikejar. Semua itu ada masa-masanya. Kripto ini narasi. Saat dimainkan narasi ini, itu yang wah naiknya beli. Ntar pas udah nggak dimainkan dia drop. Nah kan banyak yang sangkut. Nah, maka yang keluh kesah kan begini nih. Sekarang yang kemarin ikut hype-nya di Februari, Maret, dari Januari sampai Maret lah yang sempat FOMO, hype, lihat koin-koin ini. Nah sekarang kan pada sangkut, lihat koin-koin yang kemarin itu terbang-terbang, sekarang udah nggak mau terbang, nggak perform. Ya, selalu gitu kripto ini. Ya, kripto ini kalau kita bisa dapat info pas, kalau lagi beruntung dapat info pas, narasi apa yang mau dimainkan duluan kita dapat. Nah itu di situ bisa lebih cepat kita cuan, dapat lumayan. Tapi kalau nggak dapat infonya, ya rada ini agak kadang dapat dikit, cuan tipis, ya kan. Nah yang parah FOMO, yang dia terbang-terbang nggak tahan kata masuk, nanti ya kena di atas, pas koinnya udah nggak hangat lagi, nggak hype narasinya, melempem di situ, ya kan. Nah ini kan beberapa koin yang kemarin itu koin-koin baru yang hype di Februari Maret, sekarang udah nggak hype gitu, malah stuck di situ. Nah pada banyak yang sangkut koinnya pada bingung kapan balik ini. Ya di kripto gitu ya. Makanya sering saya bilang jangan kejar atas, kalau udah miss nggak dapat ya udah bukan rezeki Anda ya, tinggal paling nanti lihat koin lain atau pas masa bearish time di situ Anda cari lagi ya kan.
nggak usah dikejar, karena kalau sangkut yang buat Anda stres banget gitu. Mental jadi goyang, nanti pas naik dikit udah TP. Tapi kalau kita dapat dari bawah, kita serok dari bawah, naik dikit, masih kita biarkan dia naik turun, kita nggak pusing karena masih dapat harga murah bottom, mental lebih terjaga gitu. Tapi kalau dapat harga atas, begitu naik dikit, cuan dikit, ya kan, atau balik modal buru-buru TP, nggak taunya bisa terbang lagi gitu. Kan sering gitu kejadiannya, nah kesel gitu ya. Jadi market begitulah. Anyway, hari ini kalau mau scalping, ini kalau swing enggak sih, kadang tadi ada yang tanya gimana mau swing ini saya kurang ini, kita belum tahu. Kadang jadi mainan paus kan, pas hari pelantikan, inauguration, justru mereka sell on news. Nah ini yang juga rada wanti-wanti gitu ya. Kalau saya sih masih posisi ya, kalau gini udah hijau gini ya, terus sebagian koin kurang performnya, ya lihatlah, cari scalpingan dulu gitu. Kalau swing ya waktu kemarin koreksi merah itu ya, di situ harusnya ambil swing, bukan saat hijau. Ini kalau yang mau scalping boleh pantau beberapa. ETC kayaknya masih bisa naik dikit ya. ETC yang kalau mau long itu masih kelihatan bisa naik dikit. Ethereum Classic saya buat video ini $27.75 ya. CRO juga bisa dipantau, Kronos ya, Kronos juga ini 14 sen 62, boleh dipantau juga. Tapi sebelum itu kalian cek dulu candle time frame kecilnya ya. Masih lihat ada beberapa posisi untuk long, bisa lah kalau mau naik ya. EOS semalam saya pengen long, agak ragu, mungkin tipis saja, tapi nggak taunya lumayan EOS naiknya ya. Aduh, kalau tahu kemarin saya long EOS. Saya kadang ngomong EOS bisa di long, tapi saya pikir ya mungkin hijau tipis, nggak kurang berdaging ya udah. Nggak taunya lumayan. Kadang ya gitulah. Oh ya, VAR untung semalam nggak jadi short, kalau short kena tendang lagi. Tapi ya sama aja, saya ambil XDC juga kena tendang. Kalau saya bilang, kalau saya diam-diam gitu, kadang ada yang mau saya short lebih, kalau banyak yang ikutan, dia malah nendang balik gitu. Karena koin-koin itu bukan DEX itu, ya, bukan DeFi, banyak CeFi itu. Mereka tahu itu. Kalau agak berat, dia sorong mantul balik, dia lawan gitu. Seringkali terjadi gitu. Tapi hari ini ada sih beberapa saya lihat kalau untuk molong bisalah beberapa koin itu tadi. Flow ya, flow kayaknya masih bisa naik dikit. Ini saya buat video 79 sen ya. Flow kayaknya masih bisa, kalau yang pengen long, flow bisa. Itu sih, kalau kondisi gini mending saya lihat yang pengen scalping lah, dapat dikit cabut gitu kan, hit and run aja. Ya. Stock boleh dipantau, STX ya, STX ini juga masih bisa hijau tipis saya rasa ya, kalau mau long. $1.64 saya buat video, kayaknya masih bisa. Ada beberapa sih, coba kalian pantau aja ya.
Jadi begitu aja, singkat aja video di hari Jumat ini. Ya, good luck buat XRP Army, Habarian ya. Hijau ininya. Paul banyak terus. Paul gimana? Ya itu Paul belakang udah berapa kali saya bahas kan Polygon. Walaupun dari Matic dia pindah ke Paul, kayaknya udah nggak, performnya udah nggak gimana lah ya. Kayaknya juga udah kurang dapat support dari Vitalik ya. Dulu deket waktu bulan 2021, waktu itu hubungannya deket gitu. Mungkin udah agak renggang, Vitalik nggak pernah sentil senggol dia, nggak gimana, mungkin hubungan udah. Terus juga udah banyak inilah, si Vitalik juga udah banyak koin layer 2 ya, nggak terlalu ngandalin Matic dulu yang ngandalin. Terus kedua juga fee dari Ethereum kan makin murah gitu. Jadi juga secara ini dia udah nggak terlalu ngandalin L2 juga, dulu yang ngandalin ya. Jadi ya perubahan lah. Kelihatan juga Polygon ya lemot sih performnya. Masih nggak ini. Si devnya ya siapa? Aduh gua lupa lagi India tuh. Juga kurang kasih update news juga gitu. Jadi gua rasa sih Paul juga lemot gitu ya, nggak gimana perform. Jadi begitu aja video di hari ini. Aptos satu lagi kalau mau long bisa dipantau, tapi kalian cek dulu lah ya dia punya time frame, apalagi yang nanti setelah saya buat video 2-3 jam 4 jam kemudian yang nonton itu kan market berubah-berubah. Sebelum masuk kalau yang mau scalping harus wajib cek time frame-nya ya. Time frame kecil yang 15 menit, 30 menit, 1 jam, sama 4 jam. Oke, itu aja pembahasan di hari Jumat ini. Buat teman-teman muslim, jangan lupa ibadahnya ya. Jangan tinggalkan ibadah sholat. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.